Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Rashadi, mahasiswa magang IAIN Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan melakukan demonstrasi praktikum. Nah, hari ini topik praktikum kita adalah tentang konsentrasi. Nah, kita tahu dong kalau konsentrasi itu mempengaruhi laju reaksi. Dan kita sudah tidak asing lagi dengan konsentrasi. Ya, contohnya pengertian laju reaksi. Laju reaksi adalah bertambahnya atau berkurangnya konsentrasi persatuan waktu. Nah, sekarang kita cek bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap satuan waktu. Dan bagaimana cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita tonton video berikut ini. Dan yang kita perlukan untuk melakukan demonstrasi praktikum pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi adalah yang pertama, ada 2 galon, lalu ada botol cuka, masing-masing ini 80 ml, 80 ml berarti 160 ml. Lalu di sini ada 2 botol kecil, lalu ada soda kue. Nah, langkah pertama untuk melakukan demonstrasi praktikum ini adalah kita tuangkan cuka di 2 botol ini masing-masing. Di sini yang lebih sedikit, ini yang lebih banyak. Nah, kita langsung ya. Di sini saya mau menuangkan langsung. Di sini 80 ml ya. Kasih lebih sedikit, ini kira-kira 40 ml. Kemudian ini ada 2 balon, ini sudah saya kasih soda kue untuk membersihkan waktu. Yang ini sudah saya kasih 2 sendok soda kue, dan yang ini saya kasih 1 sendok soda kue. Sekarang kita pasangkan ke dalam botol. Nah, jadi kita langsung pasangkan saja. Ini yang soda kuenya lebih banyak, kita tempelkan ke botol yang cukanya banyak. Oke. Oke, sukses. Lalu kita yang ini yang konsentrat yang lebih sedikit kita kasih juga ini. Dalamnya enggak ada. Nah, berhasil. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan. Kita masukkan bareng-bareng mana yang lebih besar. Wow, mana yang besar? Nah, lihat ada gemulungnya yang di mana? Ayo. Oke, sudah dilihat. Besar mana? Besar yang kuning atau besar yang ini? Nah, lihatlah. Di sini kita perhatikan di sini ada. Nah, soda kuenya bereaksi dengan cuka, ya, bereaksi dengan cuka. Nah, ini masih bereaksi. Yang tadi kita kasih banyak, yang kita kasih sedikit sudah sedikit bereaksi. Nah, kita lihat. Dan hasilnya yang ini lebih besar ya. Nah, bagus kan? Jadi, yang ini tadi yang banyak soda kue dan banyak cukanya. Yang ini yang sedikit soda kue dan cukanya. Ini yang sedikit, ini yang banyak. Dan pertanyaannya, mengapa ini bisa terjadi? Mengapa kok ini soda kue bisa menggelembungkan balon ini? Nah, untuk menjelasannya, mengapa bisa terjadi seperti ini, kita akan next menjelaskan. Nah, setelah kita melakukan percobaan, kita ketahui bahwa cuka memiliki rumus CH3COH atau asam asetat. Sementara soda kue memiliki rumus NaHCO3 atau kita sebut natrium dikarbonat. Lalu, seperti pertanyaan saya tadi, mengapa balon bisa mengembang? Nah, mengapa kira-kira? Otomatis, kita harus mengetahui reaksi kimia antara cuka dan soda kue. Nah, di atas kan kita sudah tahu tuh
rumus cuka dan soda kue? Langsung saja reaksikan. Nah, CH3COH berwujud aquos direaksikan dengan NaHCO3 berwujud solid atau padatan, bereaksi menjadi CH3CONa aquos dan H2CO3 aquos. Ini adalah reaksi kimia antara cuka dan soda kue. Lalu, mengapa balon bisa mengembang? Kira-kira dari mananya? Nah, jadi balon mengembang itu berasal dari sini. H2CO3 terurai menjadi CO2 dan H2O. Nah, di sini untuk yang berwujud gas otomatis yang membuat balon itu mengembang, ya enggak? Nah, benar. Nah, jadi yang menyebabkan balon mengembang karena banyaknya CO2 yang terkandung dalam reaksi kimia antara cuka dan soda kue. Nah, pertanyaan saya, mengapa balon kuning lebih besar daripada balon ungu? Mengapa? Nah, kita kan tadi lihat yang balon kuning komposisi cuka dan soda kuenya banyak ya, sementara yang ungu lebih sedikit. Nah, jadi tadi sudah kelihatan dong, yang kuning balonnya lebih besar, sementara yang ungu balonnya lebih kecil ya. Jadi semua ini dikarenakan pengaruh dari konsentrasi. Semakin banyak konsentrasi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Jadi, semakin banyak cuka dan soda kuenya, maka CO2 yang dihasilkan saat bereaksi akan semakin banyak, yang menyebabkan balon yang terdapat pada botol akan mengembang lebih besar. Karena apa? Karena tumbukan antar partikel. Jadi, tumbukan antara partikel ini akan menghasilkan suatu reaksi kimia. Tadi kan kita sudah lihat toh, reaksi kimia antara soda kue dan cuka, ada gemuruh-gemuruh gelembung-gelembungnya ya. Tadi itu adalah reaksi antara soda kue dan cuka. Dan perlu ketahui bahwa syarat dari reaksi kimia adalah terjadinya tumbukan secara efektif. Karena tumbukan efektif adalah tumbukan yang memiliki orientasi yang tepat. Jadi itulah penjelasan dari pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Nah, jadi sudah tahu ya penjelasannya mengapa reaksi cuka di dalam botol dan soda kue dalam balon bisa mengumpulkan balon ini. Nah, jadi tadi sudah ada penjelasannya. Nah, jadi untuk kesimpulan hari ini, untuk praktikum kimia, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi itu tidak harus dilakukan di laboratorium, bisa dilakukan di rumah saja dengan budget 10.000 saja. Dengan budget 10.000 saja kita bisa melakukan praktikum dan sekaligus permainan ya, kan lucu kan ya. Nah, oke. Jadi kalian di sini bisa bermain sambil belajar, jangan apa ya. Ini adalah solutif bagi kalian ingin memahami laju reaksi tanpa harus ke laboratorium. Oke, terima kasih perhatiannya, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.